Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Cipung Maulani Bang Ajo. Nah, kita ada reimbursement nih, kayak pengenalan sistem manajemen anti penyuapan revisi versi ISO 3000. Simak ya, simak. Ya, SIMAP 3 U7001 tahun 2025. Nah, ini kegiatan ini untuk mengisi atau menyelesaikan program Sadari bulan Juli 2026 di Kebun Lubang Muda. Jadi peraturan perundangan terkait anti penyuapan ada 4, mulai dari URI nomor 2899, URI nomor 31, 2019. Itu semua tentang KKN atau korupsi. Itu. Dan ada peraturan MA nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Nah, konsep penyuapan menurut UU nomor 31 tahun 99 dan UU nomor 20 tahun 2001 itu menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan benturan kepentingan peluang menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya ataupun kroni-kroninya. Gratifikasi atau memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan. Seperti itu. Jadi manfaat kita untuk mempelajari ini atau reimbursement ini membangun budaya anti penyuapan, melaksanakan pengendalian, mendeteksi tindakan suap, mengurangi terjadinya suap dalam organisasi, memenuhi regulasi dengan peraturan anti penyuapan, meningkatkan kepercayaan dan integritas atau trust. Nah, SIMAP ini, SIMAP ya tadi baca ya. Itu dia di PTPN itu ada sendiri, udah ada. Mulai dari konteksnya apa, kepemimpinannya apa, dan perencanaan, dukungan dari mana saja, kemudian uji operasinya seperti apa, evaluasi dan peningkatan sistem manajemen anti penyuapan. Fokus utamanya budaya anti penyuapan. Kita punya budaya nih, budaya integritas, kita dilatih ya budaya anti penyuapan di sini. Seperti itu. Untuk lingkupnya integrasi risiko perubahan iklim dan konflik kepentingan. Risiko perubahan iklim secara eksplisit menggabungkan pertimbangan risiko terkait perubahan iklim. Apa yang sebelumnya hanya berupa amandemen umum pada tahun 2024 kini menjadi bagian formal dari struktur standar. Hal ini menunjukkan pengakuan bahwa isu-isu lingkungan dapat menciptakan peluang penyuapan, misalnya dalam perizinan lingkungan atau pada proyek energi terbarukan. Organisasi harus mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko. Mengelola risiko ini sebagai bagian dari sistem manajemen anti penyuapan atau SMART. Konflik kepentingan seperti biasa, organisasi perlu memiliki mekanisme yang robust untuk mengelola situasi di mana kepentingan pribadi dapat bertentangan dengan kepentingan organisasi. Dia harus ada struktur dan integrasinya. Dia harmonis dengan standarisasi. Kemudian untuk manfaat membangun budaya bebas suap di tempat kerja itu ada 5. Peningkatan manfaat bagi perusahaan dan bagi stakeholder. Yang untuk perusahaan itu peningkatan reputasi dan kepercayaan, efisiensi dan efektivitas dalam proses bisnis, meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, mencegah risiko hukum dan pemberitaan negatif, serta lingkungan kerja yang sehat. Dan untuk stakeholder manfaatnya menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, penguatan integritas hukum dan tata kelola, dan mendorong terjadinya inovasi dan kolaborasi yang adil. Jadi ada 2 manfaatnya bagi kita, perusahaan dan stakeholder. Kalau bagi perusahaan berarti bisa dapat meningkatkan bonus nih kan? Mudah-mudahan gitu. Kalau semua bersih kan otomatis naik dia keuntungannya kan. Seperti itu. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Kesimpulan yang dapat diambil dari apa? Kegiatan Kegiatan ini, manfaat membangun budaya bebas suap di tempat kerja.
1. Peningkatan reputasi dan kepercayaan. 2. Efisiensi dan efektivitas dalam proses bisnis. 3. Meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 4. Mencegah resiko hukum dan pemberitaan negatif. 5. Lingkungan kerja yang sehat. Kemudian Manfaat bagi perusahaan. itu tadi manfaat bagi perusahaan. Manfaat bagi stakeholder. 1. Menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. 2. Menguatkan integritas hukum dan tata kelola. 3. Mendorong terjadinya inovasi dan kolaborasi yang adil. Nah, jadi budaya bebas suap di tempat kerja punya dua manfaat utama, yaitu bagi perusahaan dan stakeholder. Seperti itu. Manfaat bagi perusahaan tadi ada 5, mulai dari peningkatan reputasi dan kepercayaan sampai lingkungan kerja yang sehat. Dan bagi stakeholder, menciptakan lingkungan bisnis yang sehat pastinya dan mendorong terjadinya inovasi dan kolaborasi yang adil. Terima kasih.